sedikit memberi pengantar 5 menit cukup. Jadi dalam pengajuan gelar akademik yang saya handle, beberapa case itu masih terdapat kesalahan yang berulang kali, sehingga ini menimbulkan feedback bolak-balik. Artinya dengan adanya layanan ini, saya harapkan pengajuan gelar akademik dapat 1 kali selesai pengajuan, kemudian divalidasi oleh BKD, diteruskan ke BKN Kanrek 1. Jadi tidak ada revisi atau perbaikan. Mungkin setelah Bapak Ibu dapat konsultasi, nanti saya share di chat tanggapan, saran, dan kritik. Itu nanti berisi bebas. Dalam 5 baris itu terdapat beberapa kata. Nanti jenengan kalau sudah isi, kemudian submit. Ini sebagai bentuk bahan evaluasi kami terhadap layanan yang kami berikan. Saya rasa untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu sekalian, feel free menyampaikan entah keluhan atau prosedurnya seperti apa, atau bahkan sampai dengan case-case yang salah satunya tidak memenuhi syarat dalam mencantumkan gelar akademik Bapak Ibu semua. Baik, sekarang giliran Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan ke saya, bisa raise hand atau mic-nya dapat di unmute. Monggo Bapak Ibu sekalian, silakan. Halo, halo. Bapak Ibu bisa menanyakan jawaban secara langsung atau lewat chat, nanti biar saya jawab. Monggo silakan. Aduh, belum di-add. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Nampak sudah hadir pada Ya, sesi Mas, konsultasi dari pagi ini. Disperindak, Mas. Nggih, sebentar ya, saya Oh, sampaikan pengantar dulu sebentar 5 menit tadi, ternyata belum di-add, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di ruangan Zoom pada pagi ini. Saya ditugasi untuk menghandle pengajuan gelar akademik Bapak Ibu semua, khusus bagi PNS di pemerintah Kabupaten Jepara. Dan sejak saya handle, saya menangani beberapa case yang masih mostly itu masih entry salah, atau upload dokumen tidak terbaca, atau kurang lengkap atau tidak sesuai. Jadi harapan saya dengan adanya konsultasi secara online ini, Bapak Ibu dalam mengajukan gelar itu dalam sekali proses selesai. Artinya tidak ada kesalahan dan ada feedback kembali ke Bapak Ibu sekalian. Saya minta setelah Bapak Ibu konsultasi, nanti saya berikan link
sebagai bahan evaluasi kami dalam memberikan pelayanan, khususnya pengajuan penggunaan gelar akademik bagi PNS di Kabupaten Jepara. Ya, mungkin sedikit aja Pak dari saya pengantarnya. Nanti saya share di link dan mungkin sesinya bisa kita mulai saat ini. Dapat langsung raise hand atau unmute audionya Bapak Ibu sekalian. Ya, monggo saya persilahkan. Mohon Halo, selamat pagi. pertanyaannya jangan terlalu panjang ya, Bapak Ibu. Singkat, padat, jelas. Mana dulu ini Mas? Di screenshot dulu Ya, atau mana dulu? monggo silakan. Di screenshot Mas. Ya, Mau tanya Mas. ya. Halo. Halo. Di kami ini kan ada tiga Ya, pegawai negeri yang dua barusan lulus. Kemudian yang satu ini mm-mm. yang saya tanyakan yang dua dulu ya. Yang satunya golongan 2D, yang satunya udah golongan 3. Ya, A itu untuk izin gelar berarti yang 3A kan bisa ya Mas. ya betul. Untuk yang 2D menunggu itu Mm-mm. udah lulus ujian yang naik tingkat sih Mas dari 2 ke 3. Ya, Oh, itu yang diajukan berarti yang sementara yang golongan 3A dulu ya. ini bisa langsung saya jawab atau masih ada pertanyaan satu, dua ya pertanyaannya? Itu yang pertama ya, yang Oh pertama iya. itu. Hmm. Yang kedua, ada PNS kami itu yang ternyata punya ijazah S1 hukum. S1, S1 hukum itu ya, hukum. Kemudian dia itu masih kelas 3 Mas. Masih penjaga. ya, Ijazahnya 2006, mm-mm. CPNS-nya 2010. Ya, lanjut aja. Itu bisa diajukan nggak, Mas? Sudah, pertanyaannya Oh, dua ya. udah. Yang kedua ya. Oh. Ya, Aduh, aku pas Ijazah dandan iki engko nek ijazah. aku mentekon wajahku tak tutupi masker. ya, saya coba jawab ya Bu. Ya Bu ya. Jadi untuk yang pertanyaan satu itu tadi ada dua. Nun sewu Ibu bisa di unmute dulu biar apa informasinya jelas. Ya, Bertanya, dua pertanyaan tadi yang satu ada dari anak Disperindak bertanya pada untuk yang PNS pengajuannya dua ya, yang satu golongan 3A ya. Terus yang kedua itu bisa diusulkan silakan nggak apa-apa nanti kami validasi. Terus yang khusus untuk jabatan pelaksana. Nah, ini ada ketentuannya menurut sumber saya Mas Burhan yang sebelumnya menangani penggunaan gelar. Jadi khusus untuk jabatan pelaksana harus memiliki syarat pangkat minimal. Artinya kalau dia masih golongan 2 itu harus menunggu 2D 3 tahun 6 bulan. Atau melalui Satu. mekanisme pengajuan Hmm. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Sudah cukup jelas nggak jawaban yang nomor satu nggak? Ya, Ya. kalau di April 21 kan belum 3 tahun 6 bulan. Mhm. Udah dari 24 Oke, masih nanti 3 tahun ya, berapa bulan. Berarti nggak nanti bisa ya. dihitung saja kira-kira Mhm. waktunya kapan untuk diusulkan atau Oke. tadi melalui mekanisme ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Terus yang kedua tadi mohon maaf kurang jelas pertanyaannya. Langsung aja saya jawab. Yang golongan 3 bisa ya Mas, berarti. Bisa, bisa. Ya, Oke, kemudian yang PNS yang ketiga itu kan dia CPNS-nya 2010, ya, tapi punya ijazah S1 2006, Mas.
bisa diakui nggak ya Mas? 2006 Hingga yang bersangkutan diangkat KKN saya CPNS 2010. dengan pendidikan apa? Kualifikasi Heeh. pendidikan apa? D3 atau SLTA? SMA itu SLTA. Kalau Saya lihat sih. SLTA, SLTA Mas. coba aja ya, mungkin gini. eh, SMA IPA Mas, IPA. Nanti sebagai pengganti surat tugas belajarnya itu bisa dilampirkan dengan surat keterangan dari eselon 2 yang membidangi kepegawaian, ya artinya kepala BKD yang tanda tangan. Tapi dengan syarat pangkat minimal Kami mungkin bersurat ke BKD. iya ujian melalui ujian KPPI dan itu nanti eh, PIC-nya berbeda yang menangani untuk syarat dan ketentuan kepangkatan minimalnya untuk mengikuti ujian KPPI. Sebetulnya itu aja Mbak, dua Oh, atau berarti bisa diakui ya Mas. bisa Walaupun dia kelas jabatannya 3 Mas, ya Mas Indaga. dengan syarat ini Dia ujian belum KPPI saja. Mungkin saya sarankan ujian KPPI ah, untuk kalau dia penyesuaian udah golongan. ujian tingkat itu Mas, sama nggak? Bukan KPPI. Ujian Ujian tingkat tingkat yang 2 berbeda 3 udah lulus dia. Oh, dia ujian lagi berarti ya. dan ini untuk jabatan non karier itu bisa disesuaikan melalui in-passing dulu sebaiknya. Karena kan untuk jabatan penjaga itu eh, harus dilimpahkan dulu ke administrasi untuk naik Oh, kompetensinya dan nanti berpengaruh pada ini jabatan barunya. berarti kami bersurat ke tapi pada dasarnya bisa, cuman surat Iya, keterangan dari BKD dulu. Dia ujian PI lagi, iya, ijazah, gitu. Ini supaya stepnya, melimpah. stepnya, stepnya Dia jenengan dia 2 tahun, Mas. gimana? Heeh. Bisa tolong urut, bisa tolong verifikasi stepnya kami. Iya, Pakai kami. Pertama kami itu kan pengajuan surat keterangan BKD. Terus nanti kalau ada ujian penyesuaian ijazah yang bersangkutan nggak ikut gitu ya. di di gini dipetakan dulu, disetujui dengan pimpinannya apa tidak untuk diimpas ke jabatannya dulu. Saran saya impas dulu jabatannya. Misalnya dia penjaga, pindahkan ke administrasi kalau memenuhi syarat kompetensinya berdasarkan kualifikasi jasa yang dia punya. Itu ya Mbak. Oh, pengajuan ke kelas jabatan administrasi Iya, berarti ya. dia bisa Pak Mbak. Masalahnya jabatan non karier dari awal pengangkatannya. Oh, oke oke. Berarti itu dulu kita Iya, pengajuan itu dulu ya. iya. Oke, nanti kalian bersurat. Oke Mas, terima Sudah kasih cukup banyak jelas dari nih. Iya, tindak. ya. Sudah cukup ya. Jangan Saya lupa mohon diisi, izin. ya. Silakan meninggalkan ruangan dan saya mohon untuk Mm-mm. mengisi apa di chat itu. Silakan kritik dan Mm-mm. sarannya ditulis di situ. Nanti Oke, oke. bisa buat bahan evaluasi saya. Oke. Terima kasih Mbak Ya, terima Disperindak. kasih. Yes. Ya, sama-sama. Terima Ya, Dari Kembang, Pak. oke. Silakan Pak. Oke. Mau tanya ini saya KTU-nya, Ya, menanyakan eh, salah satu karyawan kami ya, namanya Nunung, ini eh, dia tahun 2019 itu punya ijazah STR Kep D4. ya. Kemudian izin gelarnya itu tahun 2020 dari BKD. Ya. Di tahun 2021 dia mengajukan kenaikan pangkat 3C dan di SK-nya sudah muncul gelarnya di STR ke. Ya.
Eh, tapi di aplikasi CISN Mm, itu gelarnya belum muncul. nggih, Terus kami konsul dengan Mas Burhan iya, untuk dilakukan permajaan pendidikan. iya, Kami mengucap sudah kami proses di tanggal 24 Juni 2024. Tapi berkasnya sampai sekarang itu statusnya itu mm, disimpan dalam kurung terverifikasi. Kami sudah konsultasi dengan Mas Ari juga, katanya juga mm, sampai sekarang belum ada jawaban. Itu bagaimana? Terima kasih. iya. Jadi Pak, memang betul Pak. Mekanisme gelar itu pada saat tahun 2021 belum dihandle oleh PKN. Jadi memang dari internal sendiri Kabupaten Jepara posisi tahun 2001. Nah, kemudian ada difasilitasi oleh BKN melalui aplikasi CASN untuk diperbaharui lagi pengkinian data dengan mekanisme beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi eh, feedback dari sistem dengan cek Iya, apa Pak statusnya Pak? statusnya tuh disimpan dalam kurung terverifikasi. Coba nanti saya cek Pak ya pengajuannya Pak. Iya, Karena saya belum tahu case-nya ada di dokumen apa gitu. Karena iya, keterangannya hanya disimpan gitu ya. iya. Kemarin Iya. kan terakhir kami hari apa ya? Hari Jumat itu tanya Mas Burhan, Mas, sekarang saya sudah hanya di apa? Rekom pendidikan sudah digantikan jenengan gitu. Jadi kok malah mandek gitu loh malah. Iya, iya, iya. Nggih. Ada Iya, pertanyaan lagi Pak, nanti saya kasih feedback Pak. iya sampun itu aja. Nggih. Iya, berarti Terima menunggu kasih Pak. kabar dari jenengan. Iya. Baik, nanti saya cek lewat sistem. Karena saya sendiri memantau itu, saya cek secara berkala. Nggih. Dengan juga Oke. mungkin nanti cek berkala statusnya apa gitu. Misalnya ada perbaikan dokumen, monggo dilengkapi terus di submit kembali nggih ke sistem. Oke. Ya, itu aja Pak. Sampun, nggih, matur Nggih. suwun. Terima kasih Pak. Nggih. Ya, Pak Maruf dari Ulangan Satu, Pak. Oh nggih, silakan Pak Yogo. Ya, Kemarin ini, datang ke kantor saya tolak ini nih. ya Iya ya, karena saya itu sedang ya mengerjakan itu kemarin pekerjaan. anu, Pak. Iya ya, nggih. Ya, itu kemarin tuh hasil dari CSN itu Nggih. disuruh itu loh surat rekom dari Menpan. Iya. Padahal surat dari Menpan itu udah ada sampai saat ini saya sudah cross check dengan yang bersangkutan. Saya Mm-mm. suruh ke eh, kampusnya, ternyata surat dari Menpan tidak ada 2013. Itu cuma surat pemberitaan sertifikat akred sama Mm-mm. apa itu loh Pak yang dari badan akreditasi. Jadi BPT dari surat ya. memang tidak ada. Nggih. Itu ditolak terus itu gimana ini? Nggih. Jadi gini Pak, saya izin share screen ya biar apa semua pada tahu gitu. Hanya itu Oh aja gitu. Pak Yogo pertanyaannya. Sebentar ya Pak ya. Ya itu ya cuma itu Nggih. aja. Jadi surat dari Menpannya, rekomnya dari Menpan tidak ada sama sekali dari yang. Ya cuma itu Pak. Nggih. Ya silakan aja Pak. Langsung ditanyakan ya Pak. Apalagi Pak pertanyaannya Pak? Biar saya tampung dulu. Terus ya, oh ya sudah ada semua kemarin yang untuk STR apa untuk SKP-nya sudah rampung. Kemarin cuma untuk mengupload sertifikat Yang akrednya. Cuma permasalahan yang cuma di situ aja saya yang untuk Bu Isniati. Karena kan gini Pak Makruf, itu rencana mau saya naikkan, mau saya usulkan ke BDN-nya karena dia ternyata di profesinya Pak ya. 2003 ya 2013 itu belum masuk yang untuk BD4-nya belum masuk. Tapi izin kita sudah masuk di BKD karena waktu itu kita manual, belum CSN gitu. Masih manual itu untuk usulannya. Gitu. Kalau kalau sudah ini sudah clear nanti saya mau ke
S1-nya profesi bidan itu. Begini Pak, nggak Itu saya Pak bisa Ma'ruf. bisa Matur nuwun Pak ya Pak Ma'ruf. bisa saya jawab ya. Gini. Jadi eh, setelah terbitnya SE Minpan yang terbaru tentang tugas belajar itu kami semua PNS itu harus mematuhi bagi PNS yang akan studi lanjut menempuh prodi pada universitas yang berpredikat minimal B atau baik sekali. Nah, pasca itu banyak khususnya yang nakes dengan profesi bidan, dia menempuh sekolah di perguruan tinggi yang berakreditasi C. Nah, ini terdapat pengecualian dengan syarat harus izin Menteri PAN karena lokasi kerja yang bersangkutan tidak ada perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Artinya diperbolehkan, Pak, tapi dengan syarat melalui izin Menpan. Jadi solusi saya mungkin gini, Pak, itu coba jenengan nanti bisa mencari dokumen ini pada teman sejawat PNS yang diusulkan. Contohnya seperti ini, Pak. Bisa terlihat apa enggak? Screen Sudah terlihat Pak, share sudah screen. terlihat. Ya, Pak, saya dikirimi Pak Ma'ruf. ya, Tinggal itu toh. ya. Nah, ini biar bisa buat apa? Yang lain juga. Jadi kami bersurat ke Menpan dan ini turun. Tapi di tahun-tahun Hmm. belakangan nggak terlalu lama, mungkin sekitar 2000 berapa ya? 2022. Nah, ini di poin 2, program studi minimal akreditasi diberikan persetujuan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, ini potongan halaman pertamanya, nggih. Saya lihat keduanya. Saya lihatkan keduanya. Hmm. Halaman kedua. Nah, ini dia menyebut bukan perguruan tinggi, tapi langsung ke program studi. Ini pengecualian untuk yang kebidanan dan profesi bidannya. Hmm. Artinya nanti saran saya, nanti Bapak pakai ini, silakan nanti di-upload kembali, diperbaiki kembali dokumennya, digabungkan dengan Ya, ya. apa dokumen akreditasi, nanti biar Hmm. final validasinya di PKN, gitu Pak. Iya, iya. Mungkin itu saja ya Pak. Ya. Iya, cuma saya butuh itu aja Pak yang rekom itu ya. Mm. Ya. Nanti Ini dikirim Pak ya. Dikirim itu nanti. ya nanti coba saya kirim. Tak Kalau misalnya jenengan, gabungkan. ini kan Nanti tak gabungkan. filenya bentuknya PNG, jenengan bisa minta ke PDF. Saya tidak tahu ini hasil downloadan saya dari beberapa teman mengajukan juga di dengan profesi Oh iya. bidan. Nih, Iya, gitu iya. ya Pak. Atau minta ke PDF ke teman sejawatnya bisa. Nanti saya kirimkan file PNG-nya. Bisa Nanti dipahami nggih Pak Yoko? ya, ya. Ya, Makasih silahkan. cuma itu Ya. Pak. Saya yang kesulitannya. Ya, makasih Pak Ma'ruf. Nggih, nggih, sama-sama. Jangan lupa diisi di chatnya Pak ya. Gimana Pak? Di chat kami sertakan apa kritik dan saran di Oh kolom ya, chat. Ya, siap. ya. Terima kasih Ya, Pak ya, Yoko. ya. Ya. Ya, ya sami-sami Pak Ma'ruf. Oke, saya stop share. Silakan berikutnya, penanya berikutnya. Mohon Mau singkat tanya saja, nggih. Kak, Ya, eh, dari Puskesmas Kelenyaman, ini kan kita ada dua kan yang pengajuan gelar. Kemarin itu sudah gelarnya sudah ada STR Cup. Cuman karena di situ kan
di situ tulisnya S1, padahal dia D4. Jadi tadinya sudah diisi ASN udah ada, terus tapi S1 STR-nya akhirnya dihapus karena mau diganti D4. Yang benar ijazahnya D4. Hmm. Nah, ini kemarin sudah pengajuan gelar. Terus, Terus jawabannya itu di CISN sudah perbaikan dokumen. Tapi saya lihat di profil itu belum ada STR-nya, masih D4, iya, masih D3. Terus satu lagi atas nama Mas Juni juga sama seperti itu. Tadinya S1 STR tapi karena ternyata ijazahnya D4, akhirnya dihapus. Kita pengajuan lagi untuk D4-nya dan itu sudah untuk kenaikan pangkat dan sudah tercantum di SK sebelumnya, sudah ada STR-nya. ya, dua pertanyaan Bu ya. Ya, itu dua dua karyawan, dua itu sama, kasusnya sama. Tapi kalau yang satu karena yang Mas Yuni itu tadi akreditasinya kan masih C, cuman memang sebelumnya sudah di CISN sudah gelarnya sudah STR Cup. Itu lulusan tahun 2013 dan sudah SK yang kemarin terakhir itu sudah tercantum STR Cup-nya. Cuman salah ini aja, apa jenjangnya ditulisnya S1 di CISN. Akhirnya kemarin dihapus gitu, diajukan lagi. Pengajuan baru berarti Bu ya. Ya, pengajuan baru. Tapi Ya, sebelumnya sudah ada. Oke. nggak apa-apa Bu. Setelah di apa perbarui profilnya bisa sih. Kalau misalnya di Oh, CISN-nya sudah ter, tertera STR Cup ya. ya, tadinya sudah, tapi karena sudah terlanjur Mas, terlanjur dihapus. Terus kan akhirnya nggak ada STR Cup-nya. Tapi jenjang yang usulan baru sudah dibetulkan nggih? Bukan strata 1 tapi diploma 4 nggih. Ya, ya, nggih. Nggih. Solusinya pripun, Mas? Nggih, kalau memang pengajuan baru nanti coba saya cek datanya masuk Nggih. apa enggak. Nanti kan ada feedback lewat sistem Bu. Ya, Sering-sering sudah ada dipantau nggih. jawabannya, nggih. Nggih, nggih, nggih. Sudah ada jawabannya. Yang satu perbaikan dokumen Heeh. yang punyanya yang Nailis, tapi yang Iya. satunya yang Mas Juni itu Mm. karena akreditasinya masih C itu tadi, karena dia kan ikutnya yang 2013 jadi akreditasinya masih C. Tapi di SK pangkat terakhir itu sudah tercantum STR tuh. Oh gitu Bu. Mungkin Oke. sama dengan kasusnya Pak Yogo Bu. Coba aja nanti dilampirkan itu bersama bukti dokumen akreditasinya. Oh, nggih. Gitu nggih. Sampun, Pak. Ya. Nggih, nggih, matur nuwun. Nggih, hanya itu ya Bu ya. Nggih, nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo penanya Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Dari Pak. Puskesmas Bangsi 2, Pak Ma'ruf. Nggih, siapa dulu ini? Nggih. Silakan. Bangsi 2 nggih, non Ya, sewu. ya, ya, Nggih, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih atas waktunya. Ini dari Puskesmas Bangsi 2 ada beberapa kendala, Pak. Mungkin yang pertama adalah kaitannya pengajuan gelar, di mana pengajuannya adalah empat orang, tetapi yang dua belum terrealisasi karena di logbooknya sudah ada perubahan, tetapi sudah apa ditindaklanjuti, tapi ini belum belum apa terrealisasi. Dua orang atas nama Esther Diah Retnawati sama Aswatu Mudasiroh. Kemudian ini bertanya di lain ini gelar nggih, kaitannya gelar yang ada yang tercantum di kepegawaian Ya. sama profil My ASN itu kok tidak sama. Ada beberapa teman-teman ASN di Puskesmas Bangsi 2 itu memang belum sesuai seperti itu. Seperti contohnya Fajar Astuti itu sudah uh, S-Farm, tetapi di presensi sama di kepegawaiannya masih tercantum gelar yang lama seperti itu. Ada beberapa, termasuk Arif, kemudian Anifa itu juga belum tercantum gelar di situ. Jadi eh, belum sesuai untuk gelar barunya yang sesuai dengan SK. Seperti itu Pak Maruf. Matur suwun. Nggih, terima kasih, Bu. Itu perbaruan
profil PNS atau pengajuan gelar akademiknya, Bu? Kalau yang Ester memang sepertinya itu pengajuan gelar akademik. Cuma namun beberapa kemarin saya screening itu usulannya banyak sekali, saya belum pilah-pilah satu-satu. Karena kan saya memproses itu berdasarkan pakai Vivo, first in, first out gitu lah. Jadi mana yang masuk dulu usulannya baru diproses dulu. Dan itu penetapan statusnya juga butuh pertimbangan kalau kasusnya pelik gitu. Kalau yang Esther nanti coba saya apa screening lagi, saya berikan status penetapannya, apakah ada perbaikan atau di approve gitu ya. Kalau untuk pembaharuan profil nanti beda lagi nggih sing nangani. Kita fokus di pengajuan gelar akademiknya saja. Bisa diterima, Bu? Halo. Terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. Mungkin yang lain nanti sama-sama. akan saya konsultasikan kepada kepegawaian atau mungkin ini Nggih, yang bidang lainnya. Matur suwun. nggih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wah, Silakan. Pak, tanya, Pak. Ya, Pak Zazul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Pak, Nggih. terkait dengan pengajuan gelar, ini Ya. saya itu lulus S2 tahun 2021, 20. Nggih. Kemudian diangkat P3K 2021. Nggih. Pertanyaan saya, apakah itu bisa diajukan penggunaan gelarnya, Pak? Terima kasih. Ya. Hanya itu, Pak ya. Nggih. Ini, Iya. Pak, ya, saya sedikit menjelaskan ini sebetulnya terlalu ini ya. Ya biar buat pengetahuan bersama ya. Jadi untuk P3K pemberlakuannya berbeda, Pak. Belum ada dasar aturan yang mengatur P3K itu apakah harus sekolah lagi atau tidak. Satu. Dua, P3K, konsep P3K itu sebetulnya gini, Pak. Jadi pemerintah itu butuh seseorang yang memiliki kualifikasi ini gitu. Apabila yang bersangkutan memiliki kualifikasi satu tingkat di atasnya, maka tidak bisa serta-merta digunakan gitu. Karena berdasarkan kebutuhan organisasi kami butuhnya S1, jika yang bersangkutan memiliki S2 dan itu belum diatur, Pak, secara mekanisme kepegawaian, baik dengan peraturan pemerintah maupun turunannya di peraturan-peraturan menteri atau peraturan kepala organisasi non struktural atau yang lainnya. Jadi begitu, Pak. P3K pemberlakuannya berbeda dan tidak ada aturan yang mengatur P3K harus sekolah lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Silakan penanya berikutnya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Siapa ini? Saya Yudi dari Puskesmas Keling 2, Pak. Oh, enggak, Pak. Silakan, Pak Yudi. Yang pertama sudah saya tulis di chat tadi terkait atas nama Animal Yaningsih. Itu profilnya sudah diperbaharui. Tapi saat saya cek itu masih gelar lama, Pak. Yang kedua, itu atas nama Ahmad Haryanto. Itu saya usul sekitar tanggal 6 Januari, tapi sampai hari ini statusnya masih terima usulan. Kira-kira apa yang perlu ditindaklanjuti, Pak? Gitu aja. Matur nuwun. Oh, enggak, Pak. Baik, Pak. Saya jawab, Pak. Yang Eni Mulyaningsih profilnya apa, Pak? Maksudnya Profil apakah pendidikannya, apakah gelarnya? status usulan itu profil PNS sudah diperbaharui, Pak. Nah, tapi saat saya cek di profil
di si ASN-nya itu gelar belakangnya masih AMD-Kep, Pak. Belum muncul STR Cup-nya, maksud saya seperti itu. Jenengan sudah melakukan pengkinian data belum di si ASN-nya? Jadi ketika Sampun, Pak. proses sudah, seharusnya sudah, Pak. Sudah Sudah. masuk, Pak. Iya, Jadi yang se sepantaran istilahnya mm, sebarengan itu saya cek profilnya sudah berubah semua, tinggal yang satu ini yang belum, Pak. di di menu itu, Pak ya, disimpan gelar terus terapkan itu sudah ya, Pak ya? Iya, itu saya cek yang muncul cuma AM Cup. Biasanya kan ada dua ya Pak. Yang satu Mm, AM Cup di atas, yang satu STR Cup di bawah. Nanti centangnya dipindah yang di STR Cup terus disimpan kan ngoten. Nah, ini yang iya. muncul itu cuma cuma AMD Cup-nya saja yang muncul. Oke. Ya baik, Pak. Oke. Nanti kami cek ya Oke. atas nama dua orang ini. Nanti Oke. saya berikan feedback apabila ada Oke, siap. eh, ketentuan yang harus diperbaiki atau dokumen yang harus dilengkapi. Itu Pak Siap, Yudi. siap. Oke. Matur Terima nuwun, kasih. Pak. Sami-sami, Pak. Silakan, masih 27. Tinggal 3 menit, Bapak Ibu. Mungkin satu penanya. Monggo, sebelum Maaf Mas, kita mau akhiri. nanya. Nggih, silakan Ibu Bulan. Maaf, saya dari DKPP mau Ya. nanya. Kan kemarin saya baru dapat baru sudah S2. Ya. Kemudian syarat-syarat untuk pengajuan gelar gimana ya Mas? Itu saja, Bu, pertanyaannya. Oke. Ya. Saya jawab singkat ya. Eh, Seharusnya informasi tersebut Ibu bisa dapatkan dari pengelola kepegawaian OPD Ibu. Karena yang pegang kunci username dan password beliau. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Salah satunya persyaratan dokumennya yang harus disiapkan, di-scan, terus diunggah, itu antara lain SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, ijazah, transkrip, sertifikat akreditasi,